Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif Rabu pagi. Sidang terdiri dari 3 panel dan beragendakan jawaban KPU, Bawaslu, dan juga pihak terkait atas permohonan para penggugat. Dalam sidang sesi pagi, panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo mendengar jawaban para pihak untuk penggugat dari wilayah Jawa Barat. Sementara panel 2 dengan pimpinan sidang Wakil Ketua MK Saldi Isra menyimak jawaban atas gugatan Provinsi Papua. Sidang panel 3 yang dipimpin Hakim Arif Hidayat mengawal gugatan dari Aceh dan juga Bengkulu. Dalam persidangan, KPU meminta Majelis Hakim menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan legislatif di daerah pemilihan Jawa Barat yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan. Kuasa hukum KPU menilai gugatan P3 selaku pemohon berdasar pada klaim sepihak tanpa menjelaskan cara perpindahan suara dan jenjang rekapitulasi yang dianggap bermasalah. Dalam gugatannya, P3 menyebut terjadi perpindahan suara pileg ke Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda di 6 dapil Jawa Barat. Kita pantau jalannya sidang sengketa pileg di Mahkamah Konstitusi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di sana. Tifal, dalam sidang sengketa, KPU ini meminta MK menolak gugatan P3 di dapil Jawa Barat. Jadi apa yang jadi dasar pembuktian KPU dalam jawabannya pada persidangan hari ini? Dasarnya diambil dari form hasil yang sudah diteken ataupun juga sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang dalam proses rekapitulasi secara bertahap yang sudah dilakukan waktu itu, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu yang menjadi dasar mengapa kemudian Komisi Pemilihan Umum selaku termohon dalam gugatan yang dilayangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan ini memandang pemohon tidak cukup kuat alasannya untuk melayangkan gugatan semacam itu. Terlebih lagi bahwa sekalipun ada beberapa daerah pemilihan yang tidak ditandatangani oleh saksi P3 dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, namun dalam proses pengambilan keputusan atau penetapan keputusan hasil rekapitulasi berjenjang itu tidak ada pernyataan keberatan yang dilayangkan oleh P3 ataupun juga saksi dari Partai Persatuan Pembangunan atas hasil yang didapatkan oleh partai itu, terutama di 6 daerah pemilihan di wilayah Jawa Barat, yaitu di Dapil Jawa Barat 2, Jawa Barat 3, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, dan Jawa Barat 11. Sehingga itulah yang kemudian menjadi dasar dari KPU memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh P3, terutama dalam hal ini spesifiknya terkait dengan selisih suara yang didapatkan P3 di wilayah Jawa Barat. Soal peralihan suara juga menjadi hal yang dicermati juga oleh KPU karena dalam nota permohonannya P3 menyebut bahwa ada pengalihan suara atau migrasi suara dari P3 ke Partai Garuda. Nah, KPU menyebut bahwa tidak ada keterangan detail bagaimana proses migrasi itu terjadi, perpindahan itu proses terjadi seperti apa, dan sebesar apa kemudian suara yang beralih itu dan sejauh mana efeknya, imbasnya terhadap suara P3 secara keseluruhan begitu. Inilah yang kemudian menjadi alasan lain mengapa kemudian KPU tetap pada pendiriannya bahwa hasil keputusan yang telah diteken, terutama dalam hal ini hasil perolehan suara nasional yang didapatkan P3 sebanyak 4,2 juta suara, itu suara secara nasional begitu. Inilah yang jadi dasar dan diharapkan kemudian tadi dalam petitum yang disampaikan oleh kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum agar seluruh permohonan dilayangkan oleh P3 ini ditolak. Perlu diingat juga bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini menjadi partai yang menyampaikan gugatan selisih hasil pemilihan legislatif paling banyak ke Mahkamah Konstitusi. Total ada 24 gugatan yang dilayangkan oleh P3 ke MK. Ini seiring dengan perolehan suara secara nasional yang didapatkan oleh P3 yang tidak sampai ambang batas parlemen 4%. Dalam perolehan suara nasional, P3 ini mendapatkan 4,2 juta suara dengan perolehan secara persentase sebesar 3,87%. Sidang tadi dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dengan 2 anggota yakni Daniel Yusmik dan juga Muhammad Guntur Hamzah. Paskalis.
Selain di Dapil Jawa Barat yang tadi sidang panel 1, kalau yang di lainnya bagaimana, Tifal, jalannya sidang? Untuk dua panel lainnya di panel 2 dan panel 3 juga agenda utamanya juga sama, yakni mendengar jawaban dari para termohon, dalam hal ini dari Komisi Pemilihan Umum lalu juga Bawaslu, serta pihak-pihak terkait dalam hal ini dari perwakilan partai politik lain yang ditudingkan begitu dalam permohonan dari para pemohon. Kalau untuk di panel 2 ini kebanyakan adalah gugatan pileg di tingkat daerah yang berlangsung di level DPRD provinsi atau kabupaten kota dan fokusnya adalah penyelesaian sengketa hasil untuk wilayah Papua. Sementara untuk di panel 3 yang dipimpin langsung oleh Hakim Arief Hidayat dengan Hakim anggota Eni Nurbanisti dan Anwar Usman, ini merujuk ataupun juga berfokus pada sengketa hasil pemilihan legislatif di Provinsi Aceh dan Bengkulu. Gambarannya kurang lebih sama seperti di yang terjadi di panel 1, bahwa dari pihak termohon dalam hal ini KPU beserta dengan pihak-pihak lain yang bersidang pada hari ini juga meminta agar seluruh permohonan ini ditolak dengan beberapa alasan, termasuk salah satunya hasil selisih pemilihan legislatif yang tidak terang begitu. Itu secara umum gambarannya. Nah, perlu diingat juga bahwa sebetulnya dalam proses yang berlangsung ini skemanya ini sudah masuk ke tahap berikutnya setelah minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu sudah dilakukan sidang pendahuluan. Para pemohon ini sudah menyampaikan alasan-alasannya mengapa gugatan mereka ini dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi berhubungan langsung dengan selisih hasil pemilihan umum. Sementara sejak pada hari ini agenda fokusnya tertuju pada jawaban termohon dan pihak-pihak lainnya. Ini berlangsung dari tanggal 3 Mei lalu hingga terjadwalnya hingga tanggal 13 Mei 2024. Setelah proses sidang untuk jawaban para termohon lalu Bawaslu dan pihak terkait ini selesai dilakukan, barulah kemudian para hakim di 3 panel Mahkamah Konstitusi ini akan melangsungkan pemeriksaan terhadap para saksi dan para ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon, termohon, dan pihak-pihak lainnya. Ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 6 hingga 15 Mei 2024. Barulah kemudian akan dilakukan rapat permusyawaratan hakim hingga akhirnya muncul pada putusan dari hasil sengketa Pileg 2024. Khusus untuk RPH dan juga putusan akan dibagi dalam 2 termin. Termin pertama untuk RPH akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 Mei 2024 dengan putusan akan dikeluarkan pada rentang 27 hingga 31 Mei 2024. Sementara untuk termin kedua RPH akan berlangsung pada 3 hingga 6 Juni 2024 dengan putusan diharapkan bisa keluar dalam rentang 7 hingga 10 Juni 2024. Paskalis. Tifal Solesa, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.